kelas itu lebih abstrak, lebih rinci. Kalau tata tertib atau peraturan itu dibuat satu orang. Kalau keyakinan kelas yang buat kita semua, termasuk kalian, Pak Guru sendiri, yang sama-sama harus menyepakatinya. Nah sekarang ini Pak Guru bagikan, ini namanya quiz note. Kalian tulis dengan kata-katanya sendiri, keyakinan kelas apa yang kita buat, yang kalian buat, misalnya. Ya, silakan ditulis ya. Kalau tidak terjangkau di bawah, bisa di bawah aja. Jangan menempel kembali dalam perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang kita sama-sama hormati, Bapak Kepala Sekolah, wabil khusus yang kita sama-sama banggakan dan cintai, Bapak Guru Hari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang kita sama-sama hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan. Salam serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, acara kegiatan modul 1.4 budaya positif segera kita laksanakan pada pagi hari ini agar mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan sekaligus pembukaan modul 1.4 budaya positif dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengarahkan kita atau mengangkat kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu guru yang hormati, di program yaitu program yang akan dilaksanakan kita ikuti sekarang ini yaitu program implementasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh seorang teman kita yaitu sebagai calon guru penggerak, yaitu Bapak Guru Hasan Asharyadi. Pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 secara resmi. Mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya pada acara ini kami langsung saja menyerahkannya kepada saudara Hasan Asharyadi. Kepada kami persilahkan. Sekian arahan dari atau pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian materi modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh saudara Bapak Al-Ustadz Hasan Asharyadi SPD. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih waktu dan diberikan. Izin seperti Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya bukan menggurui atau mengajari, akan tetapi ingin berbagi saja tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum masuk ke acara, saya akan memperkenalkan diri. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Lalu Sufi Munir NPD selaku fasilitator. Kami di guru penggerak angkatan ke-7 kelas 7-14. Yang selanjutnya di samping kiri saya yaitu sebagai pengajar praktik yaitu Made Waser B Pandi NPD. Ini dari SDN 2 Belating selaku pengajar praktik saya. Yang di tengahnya saya sendiri, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN 2 Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Coba Bapak Ibu yang ada di layar, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu yang pertama. Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang terakhir, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin berkomentar dari pernyataan yang ketiga ini? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ketiga ini? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanggapi masalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dalam hal ini, hukuman itu menurut saya tidak dapat mendisiplinkan anak, bahkan dapat memberikan anak itu jerak atau takut kepada guru yang memberikan hukuman. Dengan demikian, anak yang berbuat tidak baik atau melanggar aturan sebaiknya kita berikan nasihat, kita berikan panutan sehingga anak itu bisa mengikuti aturan-aturan yang diberikan. Dan yang kedua, anak itu berbuat demikian karena kurang perhatian pertama dari gurunya, kemudian di lingkungan keluarganya. Mungkin anak tersebut tidak mempunyai keluarga yang lengkap atau tinggal sama orang lain, apakah neneknya atau keluarga yang lain. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui latar belakang dari anak tersebut, sehingga nantinya anak-anak yang mempunyai masalah tersebut akan bisa kita atasi secara baik. Bukan berarti kita akan memberikan hukuman. Demikian yang bisa memberikan alasan untuk hal ini yang bukan ini oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ucapan. Mungkin ada yang lagi? Yang kedua, silakan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang tiga ini? Silakan memberi tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya lihat pada bagian yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, yang pada bagian kedua ini saya sangat setuju karena di sini sangat memberikan hal yang positif kepada anak-anak kita. Misalnya, di dalam kita memberi hukuman itu, misal anak-anak kita itu membuat kesalahan, di dalam kita memberi pembelajaran, anak-anak kita bermain, kita kasih dia hukuman dengan cara membaca. Misal, ada salah satu anak kita, saat kita mengarahkan, mereka itu bermain di belakang, dan kita seorang guru harus wajib menegurnya dengan cara memberinya hukuman, tetapi hukumannya itu tidak berupa hukuman pakai pukulan atau apa, tetapi kita memberikannya hukuman dengan membaca. Kita panggil anak itu ke depan, kita suruh anak itu membaca apa yang kita tulis di depan. Mungkin dengan cara begitu anak-anak kita ini agak takut dan dia ikut dengan pelajaran apa yang kita pelajari. Sehingga di sini saya sangat setuju sekali dengan hal yang bagian kedua, kita memberikan anak-anak kita hukuman dengan cara membaca. Ya, sehingga nanti dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, anak-anak yang lain juga nanti merasa sangat takut. Berarti mereka itu mengikuti pelajaran dengan seksama atau dengan hikmat, karena mereka tahu, oh, kalau kita dihukum nanti dikasih kita membaca ke depan sama bapak atau ibu guru, sehingga anak-anak itu akan tekun apa yang kita pelajari atau apa yang kita ajarkan. Insya Allah anak-anak kita itu akan memperhatikan. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Coba saya kembali. Tadi dapat sesi kedua dari pernyataan yang pertama Pak Lukman tidak setuju. Kemudian Ibu Martini setuju dengan pernyataan nomor 2. Sekarang tinggal Pak Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu guru. Setelah yang teliti mungkin pernyataan-pernyataan ini, yang pertama di paling atas yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini di sini kalau boleh kita hilangkan aja hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini terlalu umum dia ini, terlalu umum. Nah kalau nomor 2 dan nomor 3 ini memang ada spesifiknya di situ. Nah di sini yang nomor 1 nanti kita takut di situ hukuman atau hukuman di situ terlalu umum. Nanti asosiasinya kita itu akan memukul dan sebagainya. Di situ memang di sana tidak ada pernyataan, tapi di situ terlalu umum. Kalau boleh dihilangkan saja yang nomor 1-nya. Nah di sini yang nomor 2 dan 3 itu ada spesifiknya di situ, yaitu sifatnya mengarah ke positif ya. Nah ini kalau boleh bisa kita setujui. Kalau di nomor 1 itu ya menurut Mameman juga di situ bukannya kita tidak setuju. Kalau boleh kita hilangkan saja yang sifatnya umum. Ya, seperti kita dulu zaman guru lama menghukum itu memang ada juga di situ sifatnya positif. Kadang-kadang kalau kita bersalah itu disuruh membersihkan WC. Nah di situ hukumannya itu memang agak berat, tapi sifatnya positif juga kan, walaupun itu WC. Ya, tapi di situ kadang-kadang membuat anak itu jerah, takut karena di situ memang sifatnya tujuannya itu positif juga ya. Nah di sini di nomor 1 itu coba Bapak Ibu guru teliti ya, itu terlalu umum bagaimana? Ya, agak terlalu Umum dia ya. Nah nanti kita asosiasinya nanti hukumannya itu memukul dan sebagainya, bahkan berdiri itu termasuk hukuman juga. Nah kalau sifatnya walaupun itu agak keras, disuruh apakah anak itu disuruh menyanyi hukumannya, karena seperti di pramuka kan banyak di situ kalau kita keliru hukum nyanyi atau suruh menghafalkan ayat-ayat pendek itu hukuman, itu termasuk juga positif kan. Nah contohnya seperti itu. Nah bagaimana Bapak Ibu guru di nomor 1 kita boleh diganti dengan kata apa yang ada spesifiknya atau khususnya di situ tekanannya kan, harus ada penekanan di situ salah satu atau salah satu jenis kata atau bahasa. Bagaimana Bapak Ibu guru? Nah ini pendapat dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, dapat tersimpulkan yang tadi banyak tidak setuju dengan yang di nomor 1. Banyak yang setuju dengan nomor 2 dan nomor 3. Kita akan bahas apakah semua yang ini dapat kita setujui. Kita bahas. Kita masuk ke elaborasi pemahaman guru 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya di sini akan saya jelaskan yaitu budaya positif ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu restitusi segitiga. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk kita akan bermain dulu. Silakan dibaca pelan-pelan Bapak Ibu. Ini adalah perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan kita genggam. Silakan Bapak Ibu sobeklah secari kertas kecil saja, disobek. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silakan dituliskan.
Kemudian letakkan di tulisan di salah satu tangan Bapak Ibu guru, baik di kanan maupun di tangan kirinya. Silakan Bapak Ibu, sedikit saja kertasnya. Nanti disinilah baru kita bisa jawab dari ketiga pernyataan yang tadi. Silakan menulis satu dua benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silakan kita bermain dulu. Itu sudah kertas itu bisa Dirobek. Kita bermain dulu sebelum memasuki atau mendalami materi tersebut. Kemudian apa yang terjadi bisa dibayangkan. Sudah? Silakan ditulis. digenggam nanti dia. Berapa harganya? Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Ya, kalau sudah silakan. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, di kanan maupun di kiri. Genggam sekuat-kuatnya dengan segala daya. Kemudian teman Bapak di sampingnya dengan sekuat ingin membukanya, silakan berpasangan. Genggam sekuat-kuatnya. Genggam sekuatnya. Genggam sekuatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa dibayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Bisa nggak dibuka? Tidak bisa. Iya, kita lanjut. Apa yang terjadi? Jawaban pertama, bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Yang kedua, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita sendiri. Apakah bisa membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dari ini kita lanjut. Sebelumnya kita balik dulu yang tadi jawaban kepala. Berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain, akan tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Inilah jawaban dari pernyataan yang tadi. Bisa dipahami? Misalnya begini, kita menyuruh misalnya si A berpakaian rapi ini, tetapi si A tidak bisa merubahnya karena sudah karakternya. Bisa dipahami ya? Itulah sesuai pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru itu cuma hanya menuntut, menghamba kepada siswa. Ini dia Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Lari dia ke makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, realita kebutuhan atau kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang yang satu dengan yang lain tidak mungkin sama gambaran